Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam kebudayaan kita, makan bersama menjadi sebuah puncak dari semua acara. Makan bersama juga menjadi momen untuk merajut persekutuan dan persaudaraan. Hal yang sama dalam tradisi orang Yahudi. Makan bersama adalah bentuk persekutuan. Dalam bacaan Injil hari ini, Lewi si pemungut cukai mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Undangan Lewi ini sebagai bentuk rasa syukur karena Yesus yang adalah tokoh yang sangat dihormati pada saat itu mengundang Lewi untuk mengikutinya. Bagi Lewi, undangan Yesus ini tidak hanya mengejutkannya, tetapi suatu kehormatan. Selama ini Lewi merasa dikucilkan dari pergaulan dengan sesama orang Yahudi, apalagi dengan para tokoh agama Yahudi seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Lewi terkejut ketika Yesus yang adalah orang yang sangat dihormati dan dipuji oleh banyak orang mengundangnya untuk mengikutinya. Undangan Yesus inilah yang mendorong Lewi untuk menghormati Yesus dengan mengajaknya untuk makan bersama. Sekaligus kesempatan ini digunakan untuk membawa teman-teman sejawatnya guna mengenali Yesus. Bagi Yesus, yang terpenting dari undangan perjamuan makan adalah respon Lewi yang menerima kehadirannya dalam hidupnya dan kehadiran orang-orang berdosa lainnya untuk mengenal dan menerima Yesus seperti yang telah terjadi pada Lewi. Yesus memanfaatkan kecaman para musuhnya seperti orang-orang Farisi, dan kecaman ini digunakannya sebagai peluang untuk menegaskan misinya. Bagi Yesus, hidupnya jauh lebih berguna untuk mereka yang menyadari diri sebagai orang berdosa daripada untuk mereka yang merasa diri orang yang paling benar dan tidak memerlukan juru selamat. Sebagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, demikian seharusnya hidup kita. Orang-orang Kristen ada untuk menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menerima Lewi bukan berarti Tuhan menyetujui semua kejahatannya. Namun yang ingin disampaikan Yesus adalah dosa seseorang tidak menghalangi kasih Allah. Dan di sini dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan dari kita untuk menerima Yesus, menerima setiap sentuhan yang diberikan padanya, menjawab panggilan Yesus atas diri kita. Dan sikap munafik menjadi sikap yang sangat dikecam Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita.